Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya hari ini akan menikmati waktu me time. Sekarang jam 11 untuk belanja ke toko karena susu dan creamernya habis untuk bikin kopi. Yang ingin saya katakan ya, karena saya menikmati waktu, saya juga mendengarkan musik-musik dan penyanyi favorit saya adalah J.Fla. Dari Korea. Dia mengcover lagu-lagu barat dan saya sangat senang menikmatinya karena selalu energik menyanyikannya. Yuk. Ini ada di depan gereja. Di depan gereja adalah pertigaan. Kalau lurus ke sana itu kita ke arah Danau Waduk, ke arah Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro. Lalu kalau mau ke Jogja, kita akan sampai ke Jogja lewat Gunung Kidul. Lalu sebelah yang ini, belakang saya ini adalah menuju ke downtown-nya Wonogiri. Nah, kita akan ke downtown-nya, tapi sebelum itu saya akan naik sepeda untuk keluar masuk gang, menikmati suasana siang dan sambil berjemur. Yuk! Nah, kita sudah mulai masuk ke downtown-nya, dan di depan saya ini adalah Baru Toserba, ini toko terbesar di Wonogiri. Kita biasa belanja di situ, jaraknya sekitar hanya 150 meter dari Pasturan. Kita akan menyusur jalan ini, cukup ramai, tetapi nanti kita ambil yang gang-gangnya sehingga tidak terlalu ramai. Di sebuah gang kecil di kota Wonogiri ini hanya semen, ya, beton kecil. Saya menemukan suatu pura Hindu, saya kira. Namanya Pura Giri Stanu di Wonogiri. Saya bahagia menemukan ini karena dengan demikian menyatakan bahwa Wonogiri ini adalah kota dan kabupaten yang plural, yang majemuk, yang menghargai setiap kepercayaan. Memang sepi, seolah tidak ada pengunjungnya, tetapi ini sungguh menggembirakan ya. Mudah-mudahan kita hidup dalam damai, kerukunan, penuh penghargaan yang bukan basa-basi tetapi lahir dari hati. Di main streetnya kota Wonogiri, saya juga menemukan satu tempat ibadah vihara, Sasana Loka Wonogiri. Tuh di kejauhan. Ini juga menggembirakan hati karena menyatakan betapa Wonogiri ini membuka pada setiap pribadi yang berkehendak baik, entah kepercayaan apa yang dianutnya. Semua dilindungi dalam negara kesatuan Indonesia. Ini menyenangkan loh. Jadi ada masjid banyak, ada gereja Katolik, ada banyak gereja Kristen, ada vihara, ada pura. Wow, menjadikan hidup itu nyaman ketika setiap pribadi menjadi satu-satu saudara terhadap yang lain. Bukan atas alasan insani saja, karena bertetangga, karena satu negara, tetapi atas alasan iman. Karena kita satu Bapa, satu Tuhan untuk semua ciptaan. Yuk kita hayati itu. Saya selesai belanja di toko baru. Belanjaan saya macam-macam ini, dan sepeda saya parkir di sana. Saya akan pulang ke Pasturan. Saudari-saudara, saya sudah selesai belanja dan sepedaan, menemukan beberapa tempat ibadah, pura dan vihara, melengkapi ada masjid, ada gereja yang menyatakan pluralitas kita. Nah, saya membaca buku ini lagi untuk mengisi perjumpaan siang ini.
instruksi pertobatan pastoral komunitas paroki dalam pelayanan misi evangelisasi gereja. Jadi ini instruksi Bapak Suci Paus tentang pertobatan pastoral komunitas paroki, mengajak refleksi komunitas paroki dalam rangka pelayanan misi evangelisasi gereja, dalam rangka perutusan gereja yang terus mengemban misi pewartaan, penginjilan, evangelisasi. Nah, pada 2 perjumpaan pertama, saya telah menerangkan atau mengajak Anda membaca pertama tentang kreatif, pastoral yang kreatif. Kreatif itu menciptakan itu keluar dari yang lama, namanya menciptakan. Kemudian yang kedua adalah ajakan untuk bersekutu dengan budaya-budaya, berdialog dan bersama-sama menemukan nilai-nilai Injili, nilai-nilai universal dalam hidup bersama. Dan yang ketiga ini juga menarik. Saya akan membacakan artikel 5 yang menjadi poin ketiga refleksi kita tentang buku ini. Gereja mewartakan bahwa sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yohanes bab 1 ayat 14. Sabda itu yang telah berkenan tinggal di antara manusia dalam kekayaannya yang tak terbatas telah diterima di dunia semesta oleh berbagai bangsa. Dengan mendorong aspirasi yang paling luhur, di antaranya kerinduan akan Allah, martabat hidup setiap orang, kesetaraan antar manusia, dan hormat terhadap perbedaan-perbedaan dalam satu keluarga manusia, dialog sebagai sarana partisipasi, kerinduan akan perdamaian, penerimaan sebagai ungkapan persaudaraan dan solidaritas, perlindungan terhadap ciptaan secara bertanggung jawab. Saudara-saudara, tidak mudah untuk dipahami. Dikatakan di sana bahwa sabda yang telah menjadi manusia itu merasuki seluruh semesta atau oleh berbagai bangsa dan mendorong aspirasi yang paling luhur, di antaranya kerinduan akan Allah. Jadi sabda yang menjadi manusia itu bekerja membangun kerinduan kita akan Allah, mengangkat martabat hidup setiap orang, memberi kesadaran bahwa martabat setiap orang adalah luhur di hadapan Allah. Luar biasa loh. Kesetaraan antar manusia menyadarkan kita bahwa saya dan orang lain yang berbeda suku, bangsa, agama, etnisitas, pilihan-pilihan hidup adalah setara. Bahkan dalam keluarga manusia. Dialog sebagai sarana partisipasi. Sabda Allah yang menjadi manusia mendorong kita juga untuk memanfaatkan dialog sebagai partisipasi. Dialog itu ya sejajar, berbicara, merengkuh sebagai orang-orang yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kerinduan akan perdamaian, bangsa mana, kultur mana, budaya mana, tradisi mana, agama mana yang tidak rindu akan perdamaian. Dan itu adalah logos yang menjadi manusia. Penerimaan sebagai ungkapan persaudaraan dan solidaritas. Menerima setiap pribadi sebagai saudara. Perlindungan terhadap ciptaan secara bertanggung jawab. Memelihara keutuhan ciptaan. Ini adalah nilai-nilai universal kemanusiaan yang semestinya diperjuangkan oleh setiap budaya dan tradisi dan kepercayaan kepada Tuhan, dan kita percaya sabda menjadi daging dan berjuang untuk mewujudkan itu bersama kita yang mengambil bagian di dalamnya. Ayo, terus berani melangkah, merengkuh setiap pribadi dan alam semesta sebagai saudara, dan mewujudkan bersama mereka nilai-nilai luhur universal yang kita yakin setiap pribadi yang punya hati nurani
didorong untuk mewujudkannya secara bersama dalam perbedaan dan pluralitas. Indah sekali ya dunia ini, dunia yang diberkati Tuhan melalui kita yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.